Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang saham-sahamnya berfokus di bidang batu bara. Nah, sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya kembali ingin mengingatkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, bersama Mirai Aset Sekuritas, trading bareng, teman-teman nanti dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya akan pandu teman-teman bagaimana untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, nah kita akan langsung saja. Di sini saya hapus dulu. Di sini teman-teman perhatikan saham-saham yang akan kita bahas di video kali ini adalah saham-saham yang berada di sektor energi dan salah satunya adalah di bidang batu bara. Nah, di sini kita akan perhatikan juga indeks kita supaya teman-teman tahu langkah apa yang akan teman-teman lakukan di beberapa hari perdagangan nantinya. Nah, di sini teman-teman perhatikan indeks kita ditutup menguat plus 0,72% di level harga 6.688. Dengan kondisi yang sekarang, teman-teman juga ketahui bahwasanya foreign itu masih outflow dari negara kita, yang dimana mereka masih khawatir mungkin karena USD IDR sendiri kalau kita perhatikan sedang mendekati area 15.000, teman-teman. Di sini dia sedang mendekati area 15.000. Ya, kalau kita perhatikan wajar aja foreign masih outflow dari negara kita, tapi setidaknya kita juga harus perhatikan apakah ini bisa menjadi suatu momentum atau opportunity untuk kita bisa dapatkan saham-saham di area bottoming gitu. Namun saya nggak ingin bahas saham-saham apa aja yang berada di bottoming di video kali ini karena saya ingin berfokus saham-saham yang bergerak di bidang batubara. Oke, nah saham pertama yang akan kita bahas di video kali ini adalah saham PTBA. Nah, PTBA sendiri teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini ditutup menguat plus 0,74% di level harga 4.060. Di sini kalau teman-teman perhatikan candle-nya sih masih kecil-kecil, gak impulsif seperti backtest hari sebelumnya atau minggu-minggu sebelumnya. Tandanya perdagangannya pun juga nggak terlalu ramai seperti di waktu lalu gitu. Dan kalau teman-teman perhatikan juga frekuensi di market kita sangat sepi sejak foreign dan domestik itu ditutup. Banyak saya perhatikan trader tuh atau investor lebih banyak untuk wait and see, teman-teman. Makanya volatilitas di market kita juga nggak seramai sebelum-sebelumnya. Di sini teman-teman perhatikan PTBA sebenarnya kemarin sudah memasuki area key levelnya, teman-teman. Di sini dia sudah memasuki area key levelnya dan benar aja ada suatu reaksi demand masuk ke pasar dan di sini dia mendekati area resisten, teman-teman. Ini adalah area resisten. Namun kalau kita perhatikan, ini ada area demand, teman-teman. Ini area demand. Ini area demand yang sangat bagus ketika PTBA ini apabila dia masuk ke area ini lagi gitu. Apabila PTBA masuk ke area ini lagi. Kalau seandainya teman-teman bertanya, di mana sih area yang bagus untuk masuk PTBA? Ya saya pribadi mending tunggu dia masuk ke area demand kita. Seperti yang saya sampaikan di video-video saya yang sebelumnya bahwasanya dengan kondisi market kita yang sekarang saya lebih prepare hindari dulu kita untuk buy on breakout, teman-teman. Karena apa? Dengan kondisi market kita yang sekarang itu nggak mendukung kita untuk buy on breakout saham-saham yang sedang bergerak karena lebih sering nanti teman-teman mendapatkan false break gitu. Jadi kalau seandainya pun dia benar-benar break di atas 4170 ini ya mending kita tunggu dulu dia retest pullback membentuk suatu konsolidasi atau base baru teman-teman bisa entry. Kalau seandainya dia belum sentuh area ini malah di rejection ke bawah, ini adalah area yang bagus untuk teman-teman coba pertimbangkan entry di PTBA. Dengan kondisi yang sekarang saya nggak sarankan karena dia sudah mendekati area resisten, sangat tidak terukur secara risk to reward ratio, teman-teman. Ya, secara price action menarik. Jadi kita tinggal tunggu laporan keuangan PTBA ini keluar karena ya teman-teman ketahui juga ini bulan 7 rata-rata bulan ini adalah laporan kedua Q2 emiten akan rilis gitu. Jadi ya teman-teman harus sering update berita atau juga idx.co.id. Oke, jadi untuk BTBA sendiri saya lebih prepare katakan kepada teman-teman wait and see apakah dia break area ini atau turun ke bawah memasuki area demand kita, teman-teman. Saya pribadi jujur saya lebih memilih wait and see dulu untuk saham PTBA ini. Oke, itu untuk PTBA. Selanjutnya ada saham Adaro. Untuk Adaro sendiri di sini teman-teman perhatikan saya sudah analisa, saya sudah oret-oret sahamnya. Ini adalah area key levelnya, teman-teman perhatikan ketika dia memasuki area key levelnya demand masuk ke saham Adaro ini dan di sini dia membentuk suatu base
Jadi sebenarnya ini suatu hal yang sangat bagus untuk pergerakan Adaro ke depannya. Di sini kalau teman-teman perhatikan, ini ada gap yang dia tinggalkan. Tapi saya yakin dan percayai nggak dalam waktu dekat dia akan tutup area gap ini, karena di sini teman-teman perhatikan dia konsolidasi. Kita berharap dia break, teman-teman. Dia break. Saya hapus dulu gambarnya. Sorry, saya hapus dulu. Dia break, ya kan? Dia break. Dia sentuh area ini. Dia retest area base-nya, baru kita entry, teman-teman. Jadi untuk forecast kita Adaro seperti itu. Kita lebih baik tunggu dulu, tapi teman-teman bisa masukkan ke dalam watchlist teman-teman. Kita lihat dia ketika dia mampu break dan sentuh 3040, dia retest memasuki area demand-nya ini, baru teman-teman bisa entry di saham Adaro ini gitu. Jadi forecast kita untuk Adaro itu seperti itu, dan kalau seandainya kita bicara target, setidaknya dia akan masuk ke area gap down-nya nih, teman-teman, di level harga 3430. Oke, itu untuk Adaro. Nanti update-nya kita akan coba update ketika dia break atau membentuk suatu hal yang baru atau structure barunya. Selanjutnya kita akan melihat saham ITMG. Untuk ITMG sendiri ini sangat bagus, teman-teman. Teman-teman perhatikan, saya juga sudah forecast saham ini sebelumnya. Dia break area trendline-nya ini, dan dia di sini konsisten membuat high dan low-nya, teman-teman. Di sini dia konsisten, dan di sini dia masuk demand, dan kemungkinan dia akan kejar area supply-nya ini. Teman-teman perhatikan di sini. Kalau seandainya teman-teman ingin entry, teman-teman bisa lakukan. Stop loss-nya cukup di bawah demand-nya aja, di level harga 32725, dan stop loss-nya hanya sekitar 3,75%. Itu sangat bagus untuk risk to ratio kita, teman-teman. Kalau seandainya di perdagangan besok dia kembali retest memasuki area demand-nya ini, ya teman-teman tinggal bisa pertimbangkan untuk entry di saham ITMG ini. Area TP-nya setidaknya teman-teman harus perhatikan di level harga 3625. Ini 36250 ini. Kalau seandainya dia mampu break area ini, 36800 ini, teman-teman, dia akan lanjut all time high-nya gitu. Jadi kita akan perhatikan apakah dia mampu break area 36250 atau tidak. Namun kalau sebelum dia sampai di situ, ya teman-teman bisa manfaatkan untuk entry areanya ini gitu. Oke, itu untuk ITMG. Selanjutnya ada saham Indi. Untuk saham Indi sendiri, di sini teman-teman perhatikan dia naiknya sebenarnya saya kurang suka ketika saham naiknya seperti ini, karena cenderung jatuh, teman-teman. Dia saham yang bergerak seperti ini dia cenderung jatuh. Nah, di sini teman-teman perhatikan dia kena area supply-nya, dia turun ke bawah. Ya sebenarnya ini bisa menjadi suatu hal yang bagus, karena apa? Di sini teman-teman tinggal tunggu aja nih. Ketika dia memasuki area ini, baru teman-teman bisa entry gitu. Masuk area ini baru teman-teman bisa entry. Jadi ya di perdagangan besok teman-teman tinggal tunggu aja ketika dia memasuki area ini, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry. Untuk stop loss-nya sendiri kita adjust dulu sebentar. Nah, untuk stop loss-nya sendiri kita adjust ada di level harga di bawah 2130. Jadi ini adalah area demand yang bagus. Teman-teman perhatikan aja di perdagangan beberapa hari ke depan, kalau seandainya dia memasuki areanya ini, ya teman-teman bisa pertimbangkan untuk koleksi saham Indi ini, teman-teman. Oke, itu untuk Indi. Selanjutnya ada saham Hexa. Untuk Hexa sendiri tadi di grup WhatsApp juga saya sudah rekomendasikan saham ini, karena di sini kalau teman-teman perhatikan, teman-teman mempelajari Elite Wave, dia sudah bergerak dalam wave correction dan 5 gerakan. Di sini dia break dan membentuk suatu demand area base yang sangat bagus. Makanya tadi saya katakan kalau seandainya teman-teman ingin entry saham Hexa, teman-teman bisa lakukan gitu. Nah, sekarang Hexa sedang berada di level harga 6125. Sebenarnya area ini juga masih menarik kalau teman-teman ingin coba, dan stop loss-nya hanya sebesar 4,5%, teman-teman. 4,5%. Jadi untuk Hexa sendiri saya yakin setidaknya dia akan sentuh area 6550. Dan ya teman-teman ketahui juga bahwasanya Hexa ini dividend yield-nya sangat gede, dan mereka biasanya baginya itu di kuartal 3 atau 4 di antara bulan 9 atau bulan 10, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ingin coba dapatkan dividennya, ya dari jauh hari harus teman-teman koleksi saham ini, karena ya
teman-teman ketahui bahwasannya ketika saham yang mempunyai yield-nya tinggi, kemungkinan besar bantingannya juga akan cukup kuat gitu. Jadi untuk Eksa sih masih menarik kalau seandainya dia di perdagangan besok dikasih retest lagi ke bawah, ya teman-teman bisa manfaatkan untuk entry di saham Hexa ini atau koleksi saham Hexa ini. Oke, nah saham terakhir yang ingin kita bahas di video kali ini ada saham BSML. Untuk saham BSML sendiri ini sebenarnya saham yang sering di pump dan endam sama influencer yang ada di Instagram. Kalau teman-teman ikuti juga, sebenarnya kekurangan saham yang sering di pump and dump itu ya structure marketnya rusak, teman-teman. Structure marketnya rusak. Ibarat jalan raya. Jalan raya ini jalannya mulus gitu. Tapi karena yang masuknya itu truk atau bahkan traktor, terakhir jalannya itu rusak, teman-teman. Kalau seandainya jalan bagus ini yang melewati hanya sepeda motor, sepeda, dan mobil roda 4, ya jalan itu akan tahan lama dan jalan tuh akan bagus-bagus aja gitu. Namun karena jalan ini yang melewati itu traktor, bahkan truk roda 12, ya terakhir jalan ini rusak cepat atau lambat. Nah, itu sama juga dengan structure market atau structure saham, teman-teman. Ini kalau teman-teman perhatikan sebenarnya strukturnya ini volatilitasnya cukup tinggi karena apa? Sering didump dan pump sama influencer yang ada di Instagram gitu. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, memang dia kalau kita baca analisa teknikalnya cukup menarik, teman-teman. Cukup menarik yang dimana ini kita bisa katakan adalah bottoming dia, ya kan? Ini bottoming dia, ini bottoming dia gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, ya ini areanya bagus, teman-teman. Ini areanya bagus. Kalau kita bicara price action ya, kita nggak bicara orang sedang ngedam saham ini. Ini areanya bagus. Dan stop lossnya cukup di bawah 975. Kalau seandainya di perdagangan besok dia break dan close di bawah 975, ya mau nggak mau teman-teman harus buang barangnya. Kalau seandainya teman-teman nggak ingin buang barangnya, ya ini ada area demand kedua, teman-teman. Ini ada area kedua. Tapi ingat, ketika area 880 ini benar-benar di break, apapun ceritanya, berapapun besar resiko teman-teman, berapapun besar floating loss teman-teman, wajib melakukan stop loss atau cut loss, teman-teman. Jadi sebenarnya untuk BSML ini sebenarnya ya ada dua area. Ini area demand 1, ini area demand 2. Kalau teman-teman ingin coba spekulasi di saham BSML ini, ya masih bisa. Perhatikan areanya ini gitu. Kalau seandainya besok dia break dan close di bawah 975, ya teman-teman wajib stop loss dulu. Kalau seandainya nggak ingin stop loss, ya teman-teman bisa perhatikan area selanjutnya untuk coba average down atau buyback kembali saham ini. Seperti yang saya nasihatkan, ingat kalau seandainya dia benar-benar break di bawah 880, apapun ceritanya, berapa besar risiko yang teman-teman sedang floating loss, wajib lakukan cut loss gitu. Oke, mungkin itu aja untuk saham BSML dan itu aja mungkin saham-saham yang akan kita bahas di video kali ini. Apabila ada salah kata atau kata-kata saya yang sukar dimengerti, saya mohon maaf karena di hari ini juga saya sedang cukup capek, jadi saya kurang fokus untuk menyampaikan informasinya, teman-teman. Namun ya saya berharap di video ini teman-teman dapat suatu insight atau pemahaman atau bahkan juga bisa jadi referensi gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Kembali saya ingatkan kepada teman-teman yang ingin bergabung bersama kita untuk trading bareng di Mirai Aset Sekuritas. Nanti teman-teman dapat klik linknya. Nanti saya akan pandu teman-teman untuk buka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.